Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa ya buat itu sudah. Jangan omong lain, buat. Ada yang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Ada orang tua satu, dia kasih persembahan, dia lipat itu tangan. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai itu tangan macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya Bapak, tapi saya tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lagi bisa saja pakai sengaja batuk lagi. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman hari ini. Berkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di hari ini ulang tahun GKI Saketik yang ke-19. Saya ajak kita untuk merenungkan dua bagian pembacaan Alkitab. Pertama dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu, kesetiaanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu kecil, itu kuat sedikit. Shalom. Hari ini GKI Saketik ulang tahun yang keberapa? Keberapa? Pakai bahasa Dayak 19 itu apa? 19 itu sudah banyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Sudah mapan atau belum? Jemaat. Jemaat di sini 10 saja. Jemaat. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok. Ya besar itu toh. Dewasa biologis. Kalau kita ukur itu dalam ulang tahun jemaat, ya pasti pembangunan fisik sudah ada. Amin. Akan ada membangun lagi. Sudah bangun tanpa balkon tadi di belakang, betul? Belum? Sudah. Nah, 1. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung? Ada tidak? Dia ada di sini. Ada ikut ibadah sekarang dia. Pakai baju warna aja.
Nanti dia tersinggung lagi, kita repot lagi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. 3, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita hidup dalam persekutuan. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Yang berubah anak atau mimbar? Ah, itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek berteriak, Tuhan tolong ringankan ini masalah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Ada amin. Saya mau tanya saudara, jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman akrab. Mengerikan itu. Karena itu jemaat, karena itu orang dewasa iman hampir-hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita sibuk suruh orang lain berubah, lupa ubah diri sendiri. Ada amin. Di Palangkaraya ada yang begitu, sibuk dengan orang lain saja. Ada ikut ibadah sekarang, laki-laki atau perempuan? Mulai baku tuduh sudah. Oke, lanjut jemaat. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkat dalam kekristenan. Berapa tingkat? Kan kita mau bergerak ke level berikut lagi, ke tahap berikut lagi kan. Ada berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang. Nah, 3 pakai bahasa Dayak baru. Nah, begitu. Tingkat pertama, kekristenan tingkat pertama itu adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Untuk baptis dia subaptis, ulang-ulang lagi malah. Untuk sidi sudah, untuk semua sudah, tapi beriman belum tentu. Di Indonesia agama masuk dalam struktur berbangsa bernegara. Di KTP kan harus tulis agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama. Mau jadi ASN harus beragama, mau jadi polisi harus beragama, mau jadi pendeta harus beragama. Semua orang menjadi beragama, tapi beriman belum tentu. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya, tangan kanan gatal artinya yakin dan tidak peduli. Itu di mana yang ajar? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, orang Koreng itu pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja, bukan gatal, kerja nanti dapat berkat. Ya. Jemaat, saya tidak tahu di Palangkaraya kan, saya pertama kali datang ke sini, tapi saya tanya saudara, ada semacam keyakinan tertentu. Kalau keluar dari rumah, jalan agak jauh, kiri kanan sudah tidak ada rumah-rumah lagi, tidak ada toilet lagi, tiba-tiba rasa BAB. Buat apa? Ambil apa? Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? Saudara yakin kalau pakai batu itu persoalan BAB selesai? Bayangkan ini Kristen semua ini. Beragama tapi belum tentu itu dia soal ada di situ. Tingkatan kedua, kita bisa ukur. Tingkatan kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk bertobat dia sudah bertobat. Untuk mabuk tidak mabuk lagi, tidak judi lagi, semua tidak lagi, tapi tidak berbuah. Karena tidak berbuah maka dia selalu bicara tentang masa lalu.
Kita kasih kesempatan bicara sedikit, kasih kesaksian. Dia datang waktu tahun 1970. Dia pindah di ibadah berikut, ulang lagi. Waktu tahun 1970. Pindah berikut lagi, ulang lagi. Waktu tahun 19. Satu saat dia berdiri di depan, orang-orang waku korek bilang 1970. Di Palangkaraya ada. Ini orang tua dan takut omong semua ini. Oke. Ketiga, ini yang paling tinggi. Tahap yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau ada yang bilang susah-susah gampang, itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang. Teorinya ringan. Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Jemaat, tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Dayak ancam pohon mangga supaya berbuah? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada amin. Jemaah, banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohonnya. Akhirnya buahnya ada tapi buah plastik. Jemaat, tahu jeruk plastik, pisang plastik, advokat plastik? Enak? Pernah rasa? Jemaat, anak kelas 4 SD tahu di satu pohon, ya bagian pohon yang mencari makanan namanya akar. Dari akar dia kirim ke mana? Daun. Melalui apa? Batang. Sampai di daun ada proses apa? Terus setelah jadi sari-sari makanan dia kirim ke ranting-ranting, buah keluar tuh. Amin. Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu tahu Yesus pokok dan yang lain tidak tahu ini lagu. Saudara tidak tahu ini lagu. Lalu kenapa suruh saya solo? Sambil tepuk tangan 3, 4. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat Yesus. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi Yesus. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau akan apa? Kan hanya begitu. Anak sekolah minggu juga tahu kan? Ranting melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Sudah berbuah? Kenapa suara hilang? Ada sakit. Nah itu di bagian awal saya perlu sampaikan, kan kita mau bergerak ke tahap berikutnya, tapi definisikan kita ada di tahap apa, jemaat. Lalu kita baca teks yang pertama itu Roma pasal berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Sampai berapa? Oke. Dia kasih tahu persembahan, sama-sama. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Apa? Bukan sumbang. Dalam gereja, dalam tata ibadah kita, bagian pemberian itu namanya bukan persumbangan, tapi datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Itulah kita tidak datang dengan tangan hampa, tapi ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Nanti persembahan tubuh sebentar kita bicara. Tapi ini tentang apa yang kita bawa kepada Tuhan. Datang dalam penyembahan. Jemaat, waktu kita bicara tentang penyembahan yang benar, itu kita bicara tentang menyembah Tuhan dalam roh dan jemaat. Roh itu lawannya kedagingan. Roh itu lawannya. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kedagingan. Yang biasa pilih-pilih pendeta itu. Di sini ada yang biasa pilih-pilih pendeta. Kalau dia baca, oh ini yang pimpin, ibadah ketiga saja, ini setan yang pimpin.
Di Palangkaraya ada begitu. Ada di sini dia. Anak muda atau orang tua itu? Kedagingan. Saudara tidak bisa datang menyembah Tuhan dalam kedagingan, tidak bisa. Roh. Yang kedua, kebenaran itu lawannya adalah Jemaat, tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada. Orang di sini jujur-jujur semua. Tepuk tangan dulu, ini orang jujur semua. Itu sudah naik level itu kalau jujur-jujur semua. Hai jemaat, banyak orang kira dia hidup dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 1, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Berdimensi apa? Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak mau. Orang hidup benar itu ikut aturan. Amin. Ini persis seperti kalau kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sudah lunas? Ya memang perlu kasih lunas, kasihan itu yang jual itu. Kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di jalan situ. Berani masuk? Berani, kan kita ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, tidak pakai helm, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi kan saudara punya om polisi kan? Kalau ada SIM, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, lengkap-lengkap, operasi di situ, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar? Pak, tolong tilang saya. Karena ikut aturan. Yang suka langgar aturan itu yang dia jalan. Orang kalau datang kantor, di sini ada yang sudah kerja kantor. Kerja di kantor, bukan kerja kantor. Sudah ada yang kerja di kantor. Rata-rata masuk kantor jam berapa? 4:30. Masuk kantor jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Kalau jam 8 masuk kantor, dia pergi 7:30, kan cara jalannya gampang saja. Selamat pagi semua, apa kabar? Itu kalau datang tepat waktu. Bayangkan kalau masuk kantor jam 8 baru dia pergi 11:30. Saudara bisa bayangkan dia punya cara jalan. Kan dia ikut aturan. Kebenaran itu legal, ikut aturan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Punya dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesatuan antara apa? Pikiran, perkataan. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa ya buat itu sudah. Jangan omong lain, buat. Ada yang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Di Palangkaraya ada kelainan dia. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Sosialitas. Sosialitas itu artinya kepekaan, untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan seseorang? Karena Tuhan Allah lebih duluan solidar dengan saya. Hendaklah kamu saling mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu. Amin. Jemaat, pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak berani tawar di swalayan? Di situ tertulis 99.900, ambil 100.000 dia kasih. Orang kasih kembali permen 1, yang kau dapat saja, jangan ukur saya. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada oma-oma jual sayur, itu oma susah sekali, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak?
Oh tahu juga. Itu tawar itu mengerikan. Dia tanya, Oma, yo sayur berapa? Oma senang ini, 3.000. Dia sengaja kaget, 3.000. Boleh 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, boleh 9.000. Oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual, saya bilang bawa gratis saja. Kau bawa gratis, saya terus tawar-tawar begitu. Jemaat, mulai besok tawar sayur itu kebalik dari itu. Tanya dia, Oma, sayur berapa? 3.000. Maaf, boleh 3.000? Kalau besok sampai ada sayur, ada orang tawar sayur begitu, 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, sangat hebat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makam puji itu. Atau mungkin yang ketiga gila dia itu. Kita tentukan saja kita di mana. Itu kebenaran. Baik, jemaat. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu dalam gereja, kalau kita mau naik sedikit di level itu diskusi yang sangat kuat antara Tuhan Yesus dengan perempuan di sumur Yakub dalam Yohanes 4. Nenek moyang kami menyembah Tuhan di Gunung Gerisim, tapi kamu menyembah Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang, Allah itu roh, akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya kamu akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Gerisim atau bukan lagi di Bait Allah di Yerusalem. Tidak bisa ada lagi tembok-tembok gereja yang membatasi Tuhan ada di sini sehingga siapa butuh Tuhan datang ke sini. Tidak, Allah itu roh, kamu akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menjelaskannya? Ada 3 hal. 1, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu sebuah sikap iman, bukan reaksi emosional. Sikap, bukan reaksi emosional. Sikap iman itu kira-kira begini. Ada orang punya suami meninggal. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua ini. Ibu-ibu, kalau suami meninggal sedih atau tidak? Saya rasa ibu-ibu kurang sedih ini. Ada sedih, orang punya istri sedih kan suami meninggal. Terus dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, dia temukan jawaban. Yang saya imani, yang saya baca dalam Alkitab, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa kepada tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita dapat bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Apa? Beriku. Jadi setiap kali dia ada masalah dia bertanya, apa yang saya imani? Itu sikap iman. Kalau reaksi emosional itu orang punya suami ada meninggal, dia orang punya istri ada sedih, dia datang dia menyanyi. Di dalam doamu kau sebut nama. Separuh langsung. Di internetnya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Sedih kok tidak? Semua menangis kan? Terus saudara kira itu roh bekerja? Orang sudah kedinginan jangan celup lagi dia di dalam kolam. Saudara suka kasih sedih-sedih orang ini. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu sikap iman, bukan reaksi emosional. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea, bisa untuk menangis itu. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kepuasan manusia tidak lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Kepuasan manusia tidak lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Pendeta Yandi khotbah habis, saudara puas atau tidak puas tidak penting. Tahun depan saudara tidak mau undang lagi saya, tidak penting. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Di sini ada yang tukang judi. Terus pendeta bilang, "Hey, stop judi." Dia setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak penting kan? Yang lebih penting kemuliaan Allah dinyatakan.
kepuasan manusia tidak lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Banyak jemaat itu bergereja cari kepuasan, bukan cari kemuliaan. Makanya tadi cari-cari pendeta itu pindah-pindah gereja lagi, di sini ada. Kenapa saudara tidak mau omong? Ada masalah apa saudara rasain? Kita kan baru ketemu. Kepuasan manusia tidak lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, Tuhan menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan. Tuhan menjadi satu-satunya. Bukan pengkhotbah, bukan pemimpin pujian, bukan pemain musik, bukan lampu-lampu, bukan ornamen apapun dalam gereja. Pada waktu kita menggeser itu sedikit, bukan lagi kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi. Ada orang bilang saya, Pak Pendeta, yuk nanti kami undang pendeta lagi ya. Iya, nanti kasih tahu jauh-jauh hari biar saya atur waktu, kan saya sedikit sibuk. Terus saya bilang gini, biar kita ketawa-ketawa. Saya bilang apa? Coba ibu ulang, ibu ulang. Saya menggumuli ini khotbah setengah mati ini, yang ibu mau datang ketawa-ketawa. Kalau ibu mau ketawa-ketawa undang Sule, jangan undang saya. Ya, saya bukan inti dari ini penyembahan. Tuhan ada, amin. Jadi saudara kalau terasa terusik sedikit, ya tidak jadi masalah. Tidak masalah itu. Nah, sudah itu toh. Satu, menyembah. Jadi dari kata sembah. Kedua, persembahkanlah tubuhmu. Ada satu waktu saudara-saudara, Tuhan Yesus diberi sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini gampang jawabannya, tapi resikonya berat. Ketika Yesus diberi pertanyaan ini, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan itu kan jawabannya gampang kan? Resikonya besar. Kalau Yesus jawab, boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan, itu bukan soal persembahan yang sebentar saudara kasih. Gambar dan tulisan apa ini? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisannya, kasih diri dia, kasih dia. Tapi Alkitab dengan sangat luar biasa mencatat, tapi kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja Bapak, tapi saya punya persembahan pergi. Ah, di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak sementara kumpul uang buat kios di surga. Tubuh ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada amin. Nanti sebentar kita bicara bagaimana tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa jangan sampai kita sibuk melayani tapi kita tidak memberi persembahan diri pada Tuhan. Gitu kira-kira. Kan kita mau naik level sedikit. Itu soal persembahan. Tubuh, bukan uang. Kalau tubuh saja kita sudah berikan, apalagi uang. Saudara tidak usah takut dengan pemberian Tuhan, tidak usah takut. Belum ada orang miskin melarat hanya karena memberi kepada Tuhan. Belum ada. Saya bicara tentang persembahan. Saudara-saudara, kami pendeta-pendeta bicara di beberapa tempat, di mana, di Kota Mubagu, di Perigi Mautong. Saya bilang begini, kami pendeta-pendeta ini hidup oleh Tuhan dari persembahan jemaat, tapi kami terpelihara hingga hari ini. Kalau persembahan itu dalam rupa uang, yang paling banyak masuk ini bukan uang merah yang gambar proklamator itu. Yang paling banyak masuk itu yang gambar Patimura, pejuang. Kenapa Patimura itu dia taruh di pedang begini? Karena ada yang kucak-kucak begini, sampai-sampai itu pedang mau patah itu Patimura. Tapi kami hidup hingga hari ini. Amin. Terus takut. Ada orang tua satu dia kasih persembahan, dia lipat di tangan. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai itu tangan macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.
Saya bilang, iya Bapak, tapi saya tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lagi bisa saja pakai sengaja batuk lagi. Jadi duluan persembahan tubuh ini itu, persembahan diri ini tuh kepada Tuhan tuh. Amin. Jemaat, saya melayani di pedalaman NTT di Pulau Selatan dulu kira-kira 5 tahun. Kalau pulang di musim timur kami naik kapal feri, itu gelombang cukup besar. Wih, mengerikan itu gelombang. Kalau gelombang sudah begini, mereka datang cari pendeta. Boleh kita ibadah? Di darat tidak ibadah Bapak, di laut kami ibadah. Di bagian persembahan itu kami tidak pakai tangguh persembahan yang merah-merah itu. Di mana itu? Kami tidak pakai itu. Pertama, karena memang tidak ada. Kedua, kami harus pakai dos yang besar itu. Dos. Kenapa harus dos? Ibadah di laut itu, kalau laut sementara bergelora di bagian persembahan, yang bawa dos itu datang, sekali isi tangan di dalam saku ini, dapat berapa saja semua langsung masuk. Tidak lewat otak. Dia beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Yang bawa persembahan datang, kita taruh tangan dalam saku begini, macam agak lama begitu. Terus mata 2-3 kali putar-putar. Ini mata macam ada firasat itu. Terus diambil persembahan, dia taruh begini. Yang bawa persembahan sudah lewat, baru dia kaget. Kenapa? Saya isi yang merah tadi. Menyesal. Jemaat, pernah salah isi? Pernah salah isi? Wih, itu macam bagaimana kalau kita salah isi? Pendeta Yandi pernah mengalami 2 kesalahan isi. Rencana isi 10.000, ternyata yang terisi 100. Wih, macam menyesal saya tuh. Saya kira menyesal sekali. Jemaat, pernah ada yang datang di gereja singgah di kios? Pernah atau tidak? Pernah? Itu singgah di kios untuk apa? Tukar kasih besar? Ada harus begini. Kedua, saya punya masalah kedua. Pernah alami ini, mengerikan saya alami ini. Kedua, satu saat seperti tadi begitu, saya turun pesawat, harus langsung pimpin ibadah. Mereka bilang, Pak Pendeta yang tidak bisa lambat, harus langsung pimpin, kan jemaat sudah menunggu. Saya ambil toga, saya langsung pakai, bagian persembahan saya ambil, langsung isi, santai-santai, selesai ibadah, kami duduk-duduk minum kopi begini. Saya coba taruh tangan dalam saku, kok ada kertas macam uang. Saya coba kasih keluar, ini persembahan yang saya mau kasih tadi. Lalu tadi yang saya isi apa? Yang tadi sempat masuk itu apa? Baru saya ingat, yang masuk itu boarding pass. Ada saya pun nama lengkap lagi di sini. Nama jelas dengan gelar. Makanya persembahan itu tolong dipersiapkan. Amin kok. Berikan yang terbaik toh bagi Tuhan toh. Ada amin. Itu dari segi persembahan. Ini yang menyanyi dong, ini juga bagus. Baik kalau menyanyi toh. Ada orang tahu menyanyi tapi tidak mau menyanyi di gereja. Nanti pendeta tanya dari mimbar, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi kalau ada informasi bahwa ketua majelis sinode GKE dan gubernur Kalimantan Tengah akan beribadah bersama-sama di GKE Sakati, solo dia, duet dia, paduan suara dia, tari-tarian. Di sini ada. Ini tepuk tangan apa? Jadi beri persembahan yang terbaik lah tuh bagi Tuhan tuh. Kita mau naik level sedikit nih. Di sini ada. Jangan tunjuk. Oke, baik. Jemaat.
Kamu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nanti kita bicara dia secara teknisnya nanti di pembacaan yang kedua. Tapi saya ingin bilang, Tuhan memanggil kita itu untuk menjadi berkat. Kadang-kadang gereja terlalu berpusat pada dirinya sendiri dan bukan pada Tuhan. Jemaat, ada satu waktu dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang yang punya, orang pertama dia cepat-cepat ambil karunia menerima, tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan, di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi itu dia ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak hafal teologi yang sukses, saya ada poin yang semua sampaikan. Kok ini orang sukses sekali? Yang punya karunia menerima itu lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, itu satu bilang begini, Pak, perasaan itu hari Pak dapat karunia memberi, kenapa sekarang lebih hebat dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang ini lebih, ini lebih, ini lebih. Tapi kawan ini kan karunia menerima. Jadi mana-mana hanya bilang, saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia apa. Tidak usah omong, renungkan saja. Memberi, Tuhan pakai kita. Kita menyanyi, oh Tuhan, pakailah selagi apa? Bila apa? Hidup ini, jemaat, akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena umur, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan, saudara tidak berdaya lagi. Tapi ketika orang bercerita tentang saudara, orang bilang begini, itu orang biar sudah begitu, tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang-orang baku korek, beban masuk. Hidup itu jadi berkat sedikit. Di sini ada hanya jadi beban. Ada. Boleh tunjuk. Hidup itu jadi berkat sedikit. Jangan kita tiap-tiap orang itu punya berkat sendiri-sendiri. Amin. Dan tiap-tiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita punya mata terlalu melihat pada orang lain punya berkat sampai lupa tahu bahwa kita juga diberkati. Kita fokus pada orang lain punya berkat. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Barangkali kita akan beku. Kita juga diberkati. Aku diberkati sepanjang. Dari mana? Bila jemaat. Kadang-kadang ini jemaat orang tidak tahu lagu. Kita menyanyi makin dekat Tuhan. Separuh tidak menyanyi, cuma begini. Bukan karena dia mau bikin rohani, karena tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau itu lagu yang jang balik, tidak usah lanjut lagi itu. Gitu saudara-saudara, jangan hanya lihat orang lain, nanti kita iri hati. Di sini ada yang biasa iri hati, ada. Dia paham apa? Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Maksudnya begini, ada dua orang suka iri hati, orang dua berdoa kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu dua-dua tukang iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus orang dua. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu dua ini tukang iri hati ini. Jadi hanya satu saja yang boleh berdoa, yang satu tidak boleh berdoa. Tapi yang berdoa ini minta apa?
yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi misalnya Bapak berdoa minta motor 1, saya yang tidak berdoa akan dapat motor 2. Di antara kamu 2 siapa berani berdoa? Dua-dua tidak mau. Dua-dua tidak mau. Akhirnya sepakat, coba kita tarik lot saja. Siapa yang akan berdoa? Ternyata waktu undi, saya yang harus berdoa. Saya pikiran ini, kalau saya minta kaya, pastikan beliau lebih kaya. Sudah. Pikir-pikir saya berdoa begini saja. Tuhan, tolong kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Oh tidak. Sini saya coba kasih. Buta 1 rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Sebentar pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak, dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampu. Cek begini dia punya papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Palangkaraya ada, di GKI ada, Jemaat Sakatik ada. Dia duduk di muka, di tengah atau di belakang atau di... Nah, jemaat, mari kita lihat hal-hal praktisnya. Kita mau naik level sedikit, mau bergerak ke tahapan berikutnya. Paulus punya salah seorang murid rohani namanya Timo. Di sini ada nama Timotius? Tidak ada. Frankie. Paulus punya murid rohani satu namanya Timotius. Itu ditabiskan untuk menjadi uskup di Efesus. Tapi dia masih muda sekali. Muda. Sementara di Efesus ada banyak orang yang sudah tua, merasa berpengalaman sekali. Mereka dari banyak yang merasa berpengalaman itu adalah pengajar-pengajar sesat. Jadi ada ajaran sesat, ada pengajar sesat. Seorang anak muda akan pergi ke sana. Paulus nasihat dia, Timotius, engkau sampai sana ini dia punya tantangan. Tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah. Tidak usah baku balas dengan mereka. Yang engkau harus lakukan adalah jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, keteladanan itu bertingkat-tingkat. Kan kita mau ke level berikutnya. Keteladanan itu bertingkat-tingkat. Ada 5 tingkat. Berapa tingkat? 5 pakai bahasa Indonesia, 5 pakai bahasa Inggris, 5 pakai bahasa Dayak, 5 pakai bahasa Timur. Oke, 5. Kita bisa ukur kita di level mana dan mau bergerak kemana. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama, perkataanmu. Kata-kata dari orang-orang Kristen itu harus kata-kata yang terukur, yang melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru dia boleh berbicara satu kali. Tuhan menciptakan manusia, ada 2 mata, ada berapa telinga, ada berapa mulut? Ulang, berapa mata, berapa telinga, berapa mulut? Ada banyak maksudnya. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, bicara macam tahu-tahu. Itu yang bikin kacau gereja itu di situ. Yang bikin kacau ini negara Republik Indonesia itu yang tidak tahu apa-apa tapi bicara macam. Di sini ada kata-kata yang keluar dari mulut orang Kristen itu terukur. Karena itu pesannya gampang saja, pesannya gampang. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Jemaat, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Apa? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu itu bisa melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja?
perasaan dengan pendeta, tanya dia bilang, saya sakit pendeta. Ini tipu ini. Ketemu istrinya, kita bilang, ibu, bilang bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak, ada baik-baik itu. Kita ketemu dia, kita bilang, bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa nama mulut orang Kristen itu tidak boleh maki. Tidak boleh apa? Di sini ada yang biasa maki-maki. Dia ada di sini. Aduh, itu orang. Jemaat. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ kita omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Kan itu anak tidak mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama punya tamu ada, biar dia tidak pakai pakaian, dia bisa keluar. Kan dia tidak mengerti, betul kok tidak? Tapi coba dia punya bapak, coba mandi habis begitu, orang ada latihan-latihan menyanyi, baru dia keluar. Hai besti. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi yang tukang maki-maki itu stop sudah. Amin kok. Ketiga, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh membuli. Di sini ada yang biasa bully orang. Itu jelas itu ya. Kadang-kadang ada teman satu kulit hitam sedikit, kita ganti dia punya nama. Black. Yang kulit hitam itu datang, dia bilang, "Salam." Terus yang biasa bully itu dia bilang, "Suara ada tapi orang di mana?" Ini bully, ini tidak bisa. Ini anak muda dong, ini anak-anak muda ini biasa. Aduh, repot sekali. Tidak boleh ya. Amin kok. Jemaat. Kreativitas itu boleh saja, tapi kreativitas dibangun di atas hal yang benar. Ada satu mikrolet di Kupang. Ada tulisan di samping pintu itu. Tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan supaya kalau orang mau bicara apa kita tidak harus dengarkan. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Ada lanjutan di bawah, dia bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, engkau jalan terus. Saya bilang manusia macam begini, ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kita ini kadang-kadang ini terlalu bagaimana. Di sini ada yang begitu, yang sudah malas ke gereja lagi, duduk miras lagi di situ. Pendeta tanya, "Hei, ada buat apa?" "Perjamuan Bapak." Di sini ada yang biasa ngomong-ngomong begitu, ada. Jemaat, itu kata perjamuan itu bukan untuk kita gaya-gaya di pinggir jalan kasih tahu orang kita pemabuk, bukan. Itu refleksi paling tinggi dari pengorbanan Tuhan Yesus akan kita. Tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan. Bukan untuk duduk sembarang bicara-bicara di situ. Jemaat ini, engkau mesti jadi teladan dalam sama-sama perkataanmu. Kata-kata sebagus, dia kasih naik lagi dia punya level. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang bisa berkata-kata yang bagus. Coba uji dengan tindakan, tetap atau turun? Turun. Karena banyak orang bisa bicara bagus, bertindak tidak sebagus kata-kata. Amin. Gemit gereja tempat saya melayani, kami punya tata ibadah kurang lebih sama dengan GKI. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya melayani di satu tempat, ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Ini burung beo ini terlalu jinak. Bahkan kami tidak usah taruh dia di sangkar. Dia jalan-jalan sebegini. Karena itu di pastori dekat gereja. Setiap kali bunyi lonceng gereja, teng teng teng, kan pendeta yang pimpin akan bilang pertolongan kita ialah di dalam. Rupa-rupanya ini burung beo ini hafal. Jadi kalau pendeta lambat omong, lonceng gereja bunyi teng teng teng, itu burung beo yang
pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, maka saya mengambil kesimpulan, kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Di sini ada yang hanya omong, yang rapat dia usul semua program tapi dia tidak ikut kerja, ada juga di sini. Kadang-kadang kalau ada seminar dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. Kalau hanya omong, burung beo juga. Sama-sama 1, 2, 3. Burung beo juga. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Oke, bikin status. Kalau hanya omong, burung beo juga. Jadi batu uji dari kata-kata itu tindakan. Lihat kita pun tindakan. Sekarang tindakan sudah baik, dia kasih naik level lagi. Tadi teladan dalam apa? Perkata. Level 2 tingkah laku. Dia naik lagi. Tingkah laku sudah bagus. Dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih. Saudara-saudara, ingat bahwa tidak semua tindakan yang baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang shalom, saudara bisa bilang shalom. Saya lewat baru separuh bilang betul. Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan kerja yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat dorang terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun, terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi tindakan yang benar harus didasarkan pada KAS. Sudah, tidak usah. Jemaat, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata, yaitu kasih. Yaitu kasih pasti, kasih pasti, kasih pasti, kasihmu Tuhan. Sama-sama ajarilah ini saling, ajarilah kami ini saling, ajarilah kami ini kasihmu kudus tiada. Itu level keberapa? Keempat, kasih sudah bagus ini. Tadi pertama teladan dalam perkataanmu. Kedua teladan dalam dia naik. Terjadi teladan dalam kasih sudah bagus, dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan dalam batu uji dari kasih itu adalah setia. Kita setia atau tidak?
Setia-setialah. Seperti siapa? Seperti Tuhan. Setia sampai kapan? Apakah balasan untuk kasih setia? Setia, setia, setia. Jemaat, yang ini setia semua. Saya lihat agak menurun. Pemuda setia, kaum bapak setia, ibu-ibu setia. Dunia kiamat sudah. Jadi setia. Setia itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Setia itu komitmen pribadi melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Setia itu berlaku terus menerus. Jemaat, ada satu istri bilang pada suaminya, "Papa, saya lihat papa ini sudah tidak setia. Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah berubah." Suaminya bilang, "Berubah bagaimana, Mama? Papa sudah berubah." Coba Mama bilang, "Papa ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak Mama makan. Dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak Mama beli pakaian. Dulu Papa kalau datang tuh langsung bilang, 'Tutup mata sayang, tutup mata, tutup mata.' Bah. Sekarang Papa sudah tidak begitu lagi. Papa sudah berubah." Terus suaminya bilang begini, "Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan?" Dia punya istri bilang, "Jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama?" Oh, baik. Malam mau tidur, istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. "Mama, iya, buka pintu." "Tidak." "Mama, yuk, buka pintu." "Kau tidur di luar." "Mama, kenapa bikin Papa begini? Kita dua kan suami istri. Mama jangan buat Papa begitu." Istrinya bilang, "Papa, coba Papa pikir baik-baik. Coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dengan dia punya ikan?" Ku mau setia sampai akhir. Tidak tahu ini lagu. Sudah saya tidak menyanyi kalau begitu. Repot ini. Setia seperti wanita mengurap. Sekali lagi. Mau melayani. Khotbah belum habis, masih ada tambahan sedikit lagi. Mau pulang cepat-cepat bikin apa? Lebih baik 1 hari di rumah daripada Setia sudah bagus ini. Setia sudah bagus ini. Dia naik level lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Batu uji dari setia adalah kesucian. Ada orang setia tapi tidak menjaga kesucian. Jemaat, di sini ada yang dia punya HP Polaroid. Ada yang mesti pakai sidik jari lah, pakai kontak mata lah, ada. Rahasia negara apa yang dia ada taruh di situ? Repot lah. Jemaat, yang paling tinggi dari level kita itu adalah kesucian. Kata-kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan, urusan dengan manusia. Waktu kita bicara kesucian, Tuhan menyelidiki hati. Kenapa kesucian jadi kata kunci? Dengar, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Yang kudus suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau suci itu terang, tidak suci itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin.
Jemaat, kalau kita diterang bisa lihat orang digelap? Bisa? Orang digelap bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah diterang kembali ke gelap? Orang diterang biasa pulang ke gelap itu kan dia suka begini, dia suka begini. Apa ini? Kalau dia sudah begini tidak lama dia akan bilang, anak muda, anak muda, suci, amin, mantap, terang, yes, terang, mantap, oke. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda biasa pacaran di gelap-gelap. Coba tunjuk, coba tunjuk. Ah, jemaat, jemaat, ini poinnya. Kadang-kadang kita aktif melayani, kita maha hadir dalam ibadah, maha hadir. Semua ibadah kita hadir, Senin sampai Minggu. Kaum bapak kita ikut, lansia kita ikut, anak sekolah minggu pun kita ikut, semua kita ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Pendeta yang di khotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kita jadi aktivis pelayanan karena kita tidak menjaga kesucian hidup. Akhirnya kita aktif dengan banyak jadwal, dengan banyak kegiatan dari pagi sampai malam. Setelah kita merayakan ulang tahun yang ke-19, woi padat betul, tidak berhenti ini pelayanan. Tapi kalau tidak jaga kesucian, kenapa lihat saya? Ini kita punya waktu uji paling tinggi dari tadi. Kita ucapkan satu-satu. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Terus jadilah teladan dalam tingkah. Jadilah teladan dalam kasih. Jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucian. Tuhan memberkati kita. Amin. Inilah yang